Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah, saudaraku, sahabatku yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali majlis ilmu kita ini, sejenak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih beri kita peluang menikmati hidup di dunia ini untuk kita mengumpulkan amal-amal soleh buat bekal kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita insya-Allah dapatlah kita manfaatkan kepada sesuatu yang Allah ridho. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas, mengkaji sebuah kajian dari kitab Tanbihul Ghafilin jilid 2 karangan Abu Laith As-Samarqandi. Kita mulai lagi dari halaman 547. Ada yang mengatakan bahawa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap seorang hambanya terdapat dalam 3 perkara. Kalau Allah sudah murka, artinya neraka tempat akhirnya. Na'udzubillah. Berlindung kita dari Allah. Berlindung kita kepada Allah dari apa yang Allah murka. Jadi Allah akan murka kepada hambanya dalam 3 perkara. Nah, kita berusaha untuk mengelakkan diri kita dari yang 3 perkara ini. Pertama, bila seorang hamba tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mengindahkan, tidak lagi melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, kita sebagai seorang hamba kena faham apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai hambanya. Tentu kita dah tahu jawapannya, iaitu untuk beribadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita dengar, bahkan selalu kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan manusia, iaitu untuk beribadah, taat, patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah dia hamba Allah. Apabila seorang hamba Allah, dia mengaku hamba Allah tapi tidak patuh kepada perintah Allah, sebaliknya dia kerjakan apa yang Allah larang, berarti dia adalah sedang mencari murka Allah. Na'udzubillah. Saudaraku yang berbahagia, begini, kita jangan sampai menjadi produk yang gagal. Logiknya begini, segala sesuatu yang diciptakan pasti ada tujuan, ada maksudnya, ada gunanya. Katalah handphone. Handphone diciptakan, handphone dibuat, gunanya apa? Untuk mempermudah komunikasi, jauh menjadi dekat. Bila kita telefon seseorang yang jauh, atau kita call seseorang yang jauh, lalu menyambung pembicaraan itu, maka berhasil. Tapi bila kita call seseorang, kita telefon seseorang, tak menyambung, tak boleh cakap, handphone itu berarti rosak, atau signal tak ada. Diciptakan kereta untuk apa? Mempermudah transportasi kita nak berjalan. Kalau kita ada kereta tapi kereta tak boleh jalan, buat apa? Gagal. Produk gagal. Handphone tak boleh kita nak bercakap, produk gagal. Nah, kalau sudah produk gagal macam mana? Tak ada harga. Kursi diciptakan untuk apa? Supaya kita senang duduk. Kalau kursi kita duduk sakit, membuat kita tambah sakit buntut, berarti produk kursi itu produk yang gagal. Kacamata contoh. Kita beli kacamata untuk baca, tujuannya apa? Supaya boleh baca. Tapi kalau kita pakai kacamata tak boleh baca, tulisannya macam cacing, berarti kacamata ni gagal. Produk gagal. Sama. Allah ciptakan kita manusia untuk beribadah. Ternyata kita tidak mau berbuat ibadah. Apa yang Allah perintahkan kita tak buat. Malahan apa yang Allah larang kita buat. Berarti kita produk yang gagal. Itu satu. Ketika kita menjadi produk yang gagal, berarti kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu satu. Jadi bila seseorang itu tidak patuh pada perintah Allah, tidak mau melakukan perintah Allah, sebaliknya melanggar aturan Allah, maka di situ Allah murka padanya. Itu satu. Yang kedua, bila seorang hamba tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah sudah tentukan. Jamaah yang berbahagia, saudaraku, sahabatku, kita manusia punya kehendak, punya kemauan. Allah Subhanahu wa taala juga punya kemauan, punya kehendak. Kalaulah kehendak kita dengan kehendak Allah sama, sejalan, insya-Allah jadi. Tapi kalau kehendak kita dengan kehendak Allah tak sama, maka yang jadi kehendak Allah, dan kita kena ridha atas kehendak Allah. Bila kita tidak ridha atas kehendak Allah, maka di situ murka Allah akan datang pada kita. Contohnya, Allah dah tentukan kita rezeki.
kita tak ridha dengan rezeki yang Allah kasih, merasa kurang. Allah tentukan umur kita, cukup umur kita, ajal pun sampai, kita tak ridha, tak boleh, murka Allah datang. Saudaraku yang berbahagia, logiknya begini. Kita dengan anak punya kemahuan. Katalah anak kita umur 10 tahun. Dia punya kemahuan, kita orang tua pun punya kemahuan. Kalau kemahuan anak dengan kemahuan kita orang tua sama, sejalan, insya-Allah jadi. Tak ada masalah. Tapi bila kemahuan anak dengan kemahuan kita orang tua tak sejalan, tak sama, maka yang berlaku adalah kemahuan orang tua. Sebagai contoh begini. Anak umur 10 tahun. Dia minta belikan motosikal. Kita bukan tak ada duit, ada duit. Anak punya kemahuan nak beli, nak tolong belikan motosikal. Kita orang tua fikir, kalau aku belikan motor kepada anak ini, nanti dia laju-laju, aksiden, maka tak jadi. Maka jawapannya tidak dikabulkan. Tidak dikabulkannya itu bukan kerana benci, kerana sayang. Sama. Kadang kita minta dengan Allah, Allah tak kabul. Bukan kerana Allah benci, Allah sayang dengan kita. Allah tahu akibatnya. Macam kita tahu akibatnya kalau anak dibelikan motor. Tapi kalau anak ingin belajar, ingin pandai, lalu dia minta kepada kita tolong belikan buku, kita pun ingin anak pandai, tak ada masalah, kita boleh belikan buku. Ya. Jadi mari, apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala pada kita, maka wajiblah kita ridha menerimanya. Tak ada jalan lain. Kalau kita tak ridha, maka murka Allah akan datang pada kita. Na'udzubillah. Yang ketiga, seorang hamba meminta sesuatu tapi tidak dipenuhi oleh Allah, lalu dia marah pada Allah, seolah-olah Allah benci dengan dia. Jemaah yang berbahagia, tadi saya katakan, Allah tidak memberi bukan berarti dia benci. Samalah, kita tak beri sesuatu pada anak, kita akan berfikir kalau membahayakan anak macam mana. Contoh, anak kita tak pandai berenang, dia nak mandi di tengah laut, kita tak kasih. Bukan benci, kerana kita sayang, kerana kita tahu akibatnya. Tak bolehlah anak nak marah dengan kita pula. Apalah bapak ni nak mandi ke tengah pun tak kasih, dia tak tahu akibat dia mandi di tengah laut, dia tenggelam macam mana. Sama. Jadi ketika Allah tidak memberi, Allah tidak mengabulkan, bukan berarti Allah benci pada kita. Ada kadang-kadang ditunda dulu. Sama kan? Anak 10 tahun minta beli motor, kita bukan tak kasih, tunda dulu. Mungkin setelah dia besar kita boleh belikan. Tunda dulu, bukan tak kabul. Begitu juga Allah. Tunda dulu. Jadi 3 ni. Pertama, jemaah yang berbahagia, seorang hamba bila tidak memenuhi kewajipannya sebagai hamba Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan ketentuan Allah, maka di situ murka Allah akan datang pada dia. Oleh karena itu, sebaliknya, saudaraku, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, ingin dikasihi oleh Allah, jawapannya satu: tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Yang kedua, bila seorang hamba tidak ridha kepada takdir Allah, Allah takdirkan orang tuanya meninggal sesuai dengan ajalnya, kita marah-marah, kita mengamuk, kita tak suka ayah kita mati, mak kita mati, padahal itu ketentuan Allah. Allah marah.
Oleh karena itu, apapun keputusan Allah kepada kita, sebenarnya itulah yang terbaik buat kita. Kita kena ridha. Kita kena ridha. Kena ridha. Yang ketiga, bila kita berdoa, bila kita minta sesuatu, lalu Allah tak kabulkan, atau Allah belum kabulkan, kita kena positive thinking dengan Allah. Kita kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin waktunya belum tepat. Jemaah yang berbahagia, dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama surat Al-Maidah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang bermaksud laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Siapa yang mencuri, potonglah tangannya. Sepintas lalu macam tak patut. Ya. Para ulama ahli fikih menyatakan bahawa katakanlah orang itu mencuri 10 dirham atau 10 dolar, lalu dipotong tangannya. Bukan berarti tangannya berharga 10 dirham. Bukan berarti tangannya berharga 10 dolar. Bukan. Ya, bukan. Akan tetapi di sini terkandung dua maksud, dua makna. Pertama, dia mencuri karena telah melanggar hak manusia yang lain. Mengambil hak orang lain. Islam kena menghormati. Yang kedua, karena tidak ridho atas pemberian Allah tentang rezeki. Jamaah yang berbahagia, begini. Saya ingin cerita, selalu saya sampaikan cerita ini dan tak bosan-bosan. Ada sebuah riwayat, sebuah kisah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, pada satu hari beliau membawa seekor keledai. Sayyidina Ali ini nak solat. Dia bawa lah keledainya, dia tarik. Cuma tak tahu tambat kat mana, nak ikat kat mana. Lalu dia melihat seorang laki-laki, seorang pemuda duduk depan masjid. Lalu Sayyidina Ali cakaplah dengan laki-laki itu, "Wahai anak muda, boleh jaga tak keledai saya sekejap, saya nak solat. Saya nak solat." Sayyidina Ali tak kenal pemuda ni, dan pemuda ni pun tak kenal Ali. Tak kenal. Maka pemuda ni menerima amanah. Dia ambil tali keledai itu, dia jaga. Nah, ketika Sayyidina Ali solat, dan kita faham Sayyidina Ali solat lama, bukan macam Ali tempat kita, solat nak cepat je. Syaitan pun masuk. Apa kata syaitan? Iblis, dia goda. Ali tu kan kenal engkau. Kau pun tak ada duit. Engkau bawa keledai ni ke pasar, engkau pergi jual. Jamaah yang berbahagia, saya ingin sampaikan lagi, saya ingatkan, sewaktu Sayyidina Ali menyerahkan keledai ini, dia nak masuk ke masjid, hatinya berkata, dia berniat, kalau anak ini jujur, kalau laki-laki ini jujur, aku berniat nak kasih dia 25 dirham. Nak kasih dia 25 dirham. Dah ada niat Ali. Asal jujur ya, saya kasih. Tapi itu tadi, Ali solat lama, syaitan pun goda, akhirnya lelaki-lelaki ni tergoda. Lalu keledai ini dibawa ke pasar. Begitu Sayyidina Ali keluar dari masjid selepas solat, dia tengok keledai dah tak ada. Tengok kiri, tengok kanan, tak ada, kemana lelaki ni. Tiba-tiba ada satu orang tua, satu lelaki lain. Ali bertanya, "Wahai saudara, awak nampak tak satu lelaki muda bawa keledai?" Oh, kata orang tua tu, "Ada." "Oh,
Ada tadi dia, saya tengok ada lelaki bawa keledai pergi pasar. Jangan-jangan dia kedai jual. Lalu Saidina Ali pun pergi ke pasar. Nah, Saidina Ali tidak mau mempermalukan seseorang itu depan orang ramai. Cuma dia tengok aja. Berapa jual beli? Berapa dijual keledai itu? 25 dirham. 25 dirham. Apa kata Ali? Itulah ibarat rezeki. Kalaulah dia sabar saja, sikit saja sabar, dia dapat 25 dirham, halal. Halal. Tapi karena dia tak sabar, dapat 25 dirham, haram. Jamaah, rezeki kita Allah dah tentukan berapa banyaknya. Allah yang tahu, kita tak tahu. Berapa Allah tentukan, hanya Allah yang tahu. Nak kita ambil cara halal, tetap segitu. Nak ambil cara haram pun tetap segitu. Artinya, kita ambil cara haram pun tidak akan menambah rezeki itu. Jadi orang yang bijak, orang yang faham, dia tidak akan makan barang yang haram. Karena dia tahu, rezekinya takkan ke mana. Allah dah tentukan. Jadi bukan soal 10 dolar, bukan soal 10 dirham potong tangan. Pertama di situ, dia telah merampas hak orang lain. Yang kedua, dia tak ridho atas keputusan Allah. Maka hukumannya potong tangan. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hendaklah senantiasa mencari keridhaan Allah. Kalau Allah dah ridho pada kita, rahmat Allah pasti kita dapat. Kalau Allah dah ridho pada kita, Allah akan bimbing kita. Kalau Allah dah ridho pada kita, Allah akan ampunkan kita. Kalau Allah dah ridho pada kita, maka surga berhak kita masuk di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi penting sekali kita mohon keridhaan Allah. Oleh karena itu, setiap orang, setiap hamba Allah mestilah ridha atas apa yang Allah sudah tentukan. Karena ridha itu akhlak para rasul, akhlak para wali Allah, dan akhlak orang-orang alim. Ada 12 tanda orang itu ridho pada Allah. Pertama, kalau orang itu benar-benar ridho pada Allah, dia akan percaya terhadap janji-janji Allah. Allah mustahil engkar janji. Allah mustahil bohong. Allah janjikan rezeki Allah yang tentukan. Jangankan rezeki kita, rezeki binatang pun Allah kasih. Dalam surah, dalam Al-Quran dikatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sedangkan binatang melata Allah siapkan rezekinya. Binatang pun Allah siapkan rezekinya. Apatah lagi kita hamba Allah. Pasti. Pasti. Kita yakin. Yakin bahwa Allah menjanjikan kita rezeki. Berapa? Itu Allah yang tahu. Kita tidak boleh mengingkari janji Allah. Yang kedua, tanda orang ridho dengan Allah, dia tidak mengharap ridhonya makhluk. Makhluk nak puji ke, makhluk nak ridho ke, dia punya pasal. Janji aku nak ridho Allah. Ilahi anta rabbi wa ridhokal matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, keridhoanmu yang kutuntut. Aku hanya menuntut ridhamu ya Allah. Manusia suka ke tak suka,
I don't care, aku tak mau tahu. Yang aku mau, engkau ridha pada aku. Itu dia. Dia beramal, dia berbuat, dia bertindak. Bukan mohon perhatian manusia. Tidak sama sekali. Manusia nak puji, silakan. Tak puji pun tak masalah. Yang penting Allah ridha apa yang aku buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang ridha dengan Allah, dia menjadi musuhnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut jejak langkah syaitan, kata Allah, kerana syaitan itu musuh yang nyata. Allah perintahkan jangan ikut jejak langkah syaitan kerana syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka dia menjadikan syaitan sebagai musuh untuk mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga, menjadikan syaitan sebagai musuh. Yang keempat, tanda dia ridha dengan Allah, dia benar-benar tekun, benar-benar giat, benar-benar gairah di dalam melaksanakan segala urusan Allah, segala urusan yang Allah perintahkan, urusan agama. Ketika Allah perintahkan solat, dia betul-betul buat. Ketika Allah perintahkan zakat, dia betul-betul keluarkan. Ketika Allah perintahkan puasa, dia betul-betul buat. Ketika Allah perintahkan dia haji kerana dia mampu, dia buat. Dia betul-betul semangat. Dia betul-betul istiqamah melaksanakan perintah Allah. Ya. Yang kelima, tanda dia ridha Allah, dia akan menyayangi semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah dia sayang. Tak ada yang memusuhinya. Kecuali syaitan lah. Yang keenam, tanda orang itu ridha Allah, dia tabah, sabar dalam menghadapi semua gangguan dari makhluk. Dia hanya minta tolong pada Allah, minta diselamatkan kepada Allah. Dia tidak minta kepada makhluk. Yang ketujuh, tanda orang itu ridha Allah, dia yakin kepada surga dan mengamalkan amalan surga, yaitu amal soleh. Yang kedelapan, dia patuh, taat terhadap perintah Allah. Yang kesembilan, dia tetap menerima, dia tanda dia ridha Allah, dia siap menerima nasihat, dan agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama nasihat. Dia menerima perintah agama dan dia menerima nasihat dari siapapun, walaupun yang menasihatinya itu musuh. Kalau itu nasihat yang baik, dia terima. Jemaah, ingat, orang kalau tawaduk, orang kalau mencari ridha Allah, bila dinasihati dia akan merenung dan bersyukur atas nasihat itu. Tapi kalau orang sombong, orang angkuh, bila dinasihati dia tersinggung, dia marah. Makanya kadang-kadang kita tengok ada orang diberi nasihat dia marah, mengamuk. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Yang ke-10, mereka selalu memberikan santunan, membantu kaum du'afa, fakir miskin. Orang yang ridha dengan Allah adalah orang yang selalu memberikan bantuan, santunan, ya, ketika dia mampu kepada kaum fakir miskin. Artinya apa? Dia bukan orang yang bakhil. Orang yang bakhil Allah tak ridha. Sebaliknya orang bakhil Allah murka. Yang ke-11, orang yang mencari ridha Allah, dia senantiasa menjaga wuduknya, senantiasa dalam keadaan suci. Yang terakhir, orang yang mencari ridha Allah, dia tidak suka menunjukkan pamer-pamer soal harta, soal banyaknya rezeki.
Ya, dia tak tunjuk-tunjuk kekayaannya. Sebaliknya, kalau dia tak dapat rezeki, dia pun tak sedih. Mungkin belum waktunya yang tepat Allah kasih. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridho. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, sedaya upaya kita, menghindari perkara-perkara yang Allah murka. Mudah-mudahan ridho Allah tercurah pada kita beserta keluarga, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.